dua-duanya. Kan dipeluk-peluk dari belakang gitu kan. Nggak minum jus soalnya udah tidur supaya gue sayang-sayang maksudnya. Pokoknya gugah-gugah. Hai, ketemu lagi sama aku Intan. Sekarang gue lagi ada di Pulaski, di rumahnya si Kumaha Dramang Dragon. Kan gue udah bilang ini orang Sunda nih, yang suaminya orang Amerika. Anaknya dua, yang satu matanya coklat, yang satu biru. Yang gue bilang itu, kamu ternyata ada apa? Pas dites darah itu waktu itu? Ya cuman 0,1 sedikit banget, tapi ada darah Eropanya. Terus ternyata sedikit ada darah Cinanya ternyata ya. Sedikit. Tuh ada. Padahal mah dia ngomongnya Kumaha Dramang Dragon, makannya terasi guys. Makannya terasi, kan ikan asin, capca, bukan karedok, rujak ya kan. Kata suami aku kan is impossible kan sebelum aku tes itu. Tapi kan namanya kalau kehendak Allah kan sama aja. Oh dia muslim, suaminya, bulenya kamu muslim juga ya? Iya. Bulenya muslim, jadinya mereka suaminya mualaf tuh. Ya gini deh, suasana di Amerika tuh ya kayak gini. Kita lagi pada summer gini hijau ya kan. Terus kita tanya ya kan, kita tanya sekarang nih orang Indonesia si Sunda ini ya kan. Biasanya habis makan bakso ini. Habis makan bakso ya kan. Sekarang gue mau tanya ya kan buat mereka tahu tuh sebenarnya lu bisa bahasa Inggris apa enggak sih? Ya ampun. Bahasa Inggris sedikit. Awal-awal bisa bahasa Inggris nggak? Kalau gue Nggak, jujur ya, kalau gue jujur, gue zero bahasa Inggris. Ya Kalau lu ampun Kak, aku tuh dibeliin apa sih link itu yang kayak apa sih? translate Kalau ngomong tuh bahasa tubuh. tuh Aku kan? ngomong begini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terus kalau ada dia nanya-nanya aku begini dulu baru dikasih ke dia. Tuh. Itu tuh dari pertama Body language, ya, pakai body language. Lu mau makan gitu, ya kan? No. Bener-bener Kak. Sama. Jadi buat kalian-kalian nih ya yang nggak bisa bahasa Inggris terus pengen punya suami bule, ya udah tidak ada yang tidak mungkin. Nih orang Sunda kan sama kayak gua begonya bahasa Inggris, ya kan? Tapi suami gimana? Cinta mati asmaranya pop ya? Pastinya ya. Ayo ampun. Mudah-mudahan. Iya. Sekarang gua mau tanya lagi biar kalian tahu calon-calon ya kan para hunter bule. Suami bule ngurus anak gimana sih? Ampun, dia mah telaten banget ya. Aku tuh ya lahiran tuh dua-duanya. Kita tuh ngurus sendiri. Maksudnya bukan berdua. Jauh dari orang tua ya? Nggak ada istilahnya paraji, apa suster, apa gitu ya, nggak ada. Neni tuh nggak ada, Kita tuh ngurus sendiri. Sendiri sampai Suami tolongin tapi. buset deh ya iyalah suami cuci semua baju gitu. Tuh, mandiin kan? bayi. Kan kalau kita mah kan udah kebebeng apa yang itu kan, Iya. Pepe sakit, Pepe apa sakit. memek sakit. Apa sih? Semua sakit masa iya mau ngurusin bayi gitu, mau ngurusin semua tuh suami. Aku dimasakin, dibeli makanan. Itu pokoknya bule tuh cucok. Ya kalau rezekinya ya. Iya, jadi kalian semakin semangat ya dapat bule-bule diurusin. Kita kan jauh dari orang tua pada saat melahirkan, mereka ini diurusin suami ya kan. Terus gue mau tanya lagi, udah bego bahasa Inggris kan. Tapi kalau ngurus anak, orang bule ngurus anak itu 100% total. Ya. Kadang-kadang ketakutannya malah lebay, bener nggak sih? Anak gue ini gitu. Jadi kita nggak bisa santai, bener nggak sih Ya. loh? Iya kan. Tapi untungnya di case-nya dia ya, karena gue kan ngeliat sendiri. Setiap dia lagi nongkrong sama gue gitu kan, terus suaminya itu yang ngintilin anak-anaknya. Kalau tuh kita makan hangout ya. kita lagi talking. Waktu itu last time kita ke Thailand restoran ya kan, dia sama gue gitu, suaminya karena dia nggak suka makanan ASEAN, suaminya ke tempat restoran yang buat western gitu kan, sama dua anaknya. Kita mah hai gitu. Dia ngasuh. Selalunya ya. Iya. Terus gue mau tanya lagi, kalau misalnya suami bule itu bedanya sama suami Indonesia apa sih? Soalnya dia juga jendes dulu, kawin sama siapa Ya tuh? ampun, sampai dibeberin semuanya. Itu dah. Kita kan jendes gitu ya, kawin sama bule-bule. Tuh bedanya cowok Indonesia sama cowok bule tuh apa? Kalau aku ya pribadi, dia tuh nggak pernah nyuruh. Apalagi kan kalau orang Indonesia mah masak dong kamu, bikin kopi dong, beliin rokok dong. Betul. Amit-amit ya, nggak pernah sama sekali. Dia kalau mau lapar gitu ya,
Kalau misalkan aku nggak masak, dia nyari sendiri Tuh makanan. kan, makanya kan gue udah bilang sama lu kan, suami gue pagi-pagi bikin kopi sendiri, kan? Bun, masa kopi dibikinin, dia mah mandiri. Udah gitu kadang-kadang kopi kita yang dibikinin. Bener banget, ya ampun. Kan Iya, itu berarti positifnya ya, positif dalam arti dia orang tuh lebih mandiri, independen. Ya, nggak ada istilahnya kalau kata dia tuh Nggak sama di servis-servis aja. gitu ya. Nggak ada. Mau ikut Malah campur. apa waktu kalau pulang kampung ya, kalau ke rumah gitu ya, kalau lihat kakak gitu, terus kan banyak saudara tuh, kalau istrinya tuh, coba Neng ambilin ini, coba ambilin ini, coba ini, ih dia mah sampai begitu. Tuh kan, makin kan terbakar-bakar pengen sama cowok bule kan. Bule. Terus kita tanya lagi ya, jadinya ini kan yang mau gue ceritain udah gue ceritain semua. Menurut pengalaman dia, pengalaman lu terus tinggal di luar negeri, suka dan dukanya tuh apa? Pertama suka deh, sukanya lu tinggal di luar negeri Ya apa? sukanya kalau sama suami lah, sama suami sama anak, mau tinggal dimanapun kan kalau suaminya baik, Ya. itu kan enak-enak aja, apalagi mertua baik kan. Mertua Poin baik. plus. Terus apa namanya, karena di luar negeri juga kayaknya nggak macet ya, nggak sumpah ya kan, Ya, kalau habis pulang tuh langsung pusing kan. Gue bilang kan, bukannya gue doang kan, orang Indonesia yang udah di luar negeri pulang ke Indonesia bukannya nggak senang, pulang ke Indonesia senang, cuman ampun lihat banyak orang pusing. langsung pusing gitu, langsung pengen minum cyanida gitu. Ya ampun, kita tuh nggak bebas bergerak kalau di kampung tuh kan. Kalau kita mah kan kalau bulu tuh enaknya jalan kaki gitu, seneng Diliatin gitu. orang dia. Terus apa, banyak copet, aku pengalaman copet. Itu copetan coy. Hey, where's my phone charging? At home. Ini nanti dieditkan. Enggak, ini nggak pakai editan, ini original. Terus lo kasih tahu dukanya apa sih? Ya ampun. Phone charging. Where's my phone charging? Tuh dukanya, tadi sukanya kan, sukanya juga gue mau kasih tahu sama kalian ya. Buat kalian yang mau kerja di Amerika, di sini tidak ada batasan usia guys. Jadi banyak orang tua bahkan yang udah 60 tahun tuh, kalau di Indonesia namanya Carrefour gitu ya, di sini namanya Walmart gitu. Mereka masih kerja dan per jamnya itu mereka digaji itu sekitar $12. $12 anggap aja misalnya 160.000 gitulah. Kalau sehari itu kerja dia 5 jam, berarti kan dia udah menghasilkan uang kan hampir 1 juta kan, dikali 5 hari kan. Tuh enaknya gitu di Amerika. Makanya gue baru tahu kenapa orang-orang pengen banget pergi ke Amerika kan. Nggak ada batasan usia, nggak perlu ditanya mana ijazah lu tamatan kuliah apa, nggak usah kayak gitu-gitu. Tuh makanya banyak orang-orang yang pengen datang ke Amerika karena memang dia mau kerja apa aja lu nggak ditanya ijazah lo apa. Lo misalnya cuma tampatan SMA aja lu udah bisa bekerja. Lo bayangin misalnya hampir 1 juta satu hari per hari ya lu digaji, dikali 24 hari ya, sebulan kan 24 hari dipotong 1 minggu, ya itu lu bisa menghasilkan uang gitu. Enak kan? 15 ya, 15 jutaan, 20-an per bulan. Gimana nggak bisa ngumpulin duit kan? Terlebih kalau misalnya lu cari bulenya yang pakai kacamata ya. Silo gua ngeliat lu guys. Pakai kacamata. Tapi kalau kita emak-emak di rumah aja ya, nggak ada kerjaan. Ya Kita kalau digaji, iya. digaji suami. Enggak, tapi ya guys, gue mesti kasih tahu sama kalian semua ya, enggak semua bule mau apa namanya, ngasih duit semuanya. Iya, nggak semuanya, ada juga ya kalian yang disuruh kerja. Makanya harus pinter-pinter cari bulenya ya kan. Kerja boleh tapi karena kemauan kita, bukan karena dipaksa-paksa dia nggak mau bayar makanan kita. Nggak enak kan kayak gitu kan. Bahas lagi. Enggak, gue pengen cuma ngasih tahu sama kalian, jadi kalian jangan sekedar wih bule abis itu ya kan totonya di sini disuruh kerja apa sendiri kan nggak enak gitu. Jadi harus teliti dalam memilih bule. Tuh kan tadi kasusnya yang dibilang sukanya tuh, kalau kalian mau kerja di sini bisa banget, nggak usah takut. Apalagi kalau misalnya belum punya anak kan, masih banyak waktu, nggak perlu bayar neni dan sebagainya, itu bisa banget ngumpulin duit. Dukanya menurut lu tuh apa? Jauh dari orang tua aja. Tuh dukanya jauh dari orang tua. Terus Nanti diboyong deh ya orang tuanya. Kalau kita udah di sini tapi sejahtera. enggak, tapi masalahnya kadang-kadang gini Neng, orang tua kita kan udah di Indonesia, negaranya mereka kayaknya darahnya tuh udah darah dia, mereka nggak mau. Kadang-kadang nggak mau. Kayak di kasus itu nyokap gue tuh nggak mau dibawa ke sini. Bener. Si mama juga ngomongnya,
mama mual ah. Mual tuh, mual kalau orang bahasa Indonesia mual itu mual kan. Ini kan bahasa si Dramang ya kan mual. Mual ah sudah mama di dia weh. Itu dah. Sekarang kita cari tahu ya kan. Lo harus jawab sejujur-jujurnya. Pertama kali ketemu bule di mana? Tempat kerja, aku kerja di pabrik. Aku tuh orang Cikampek. Tuh, Cikampek, Jawa Barat. Terus Ya kerja dia tuh kan aku kerja di pabrik apa ya? Bikin kursi mobil. Terus Ya spare part ya? Si bule tuh kan jadi tenaga ahli lah gitu dikirim. Itu tuh pabrik baru. Jadi semuanya baru. Kita tuh nggak ada kerjaan nyapu aja. Aku tuh ketemu si bule tuh lagi nyapu. tuh kan lagi nyapu. Lagi jelek dong lo. Ya ampun, kerja pabrik ngapain sih bagus ya, nggak ada makeup, nggak ada sama sekali lah. Oh Cuman tuh kan. seragam biasa. Tapi Good morning. Tapi emang dia Cuman cantik good sih. morning. Dia emang udah punya sex appeal. Kalian tau kan artinya sex appeal? Dia udah punya daya tarik sendiri gitu. Jadi buat kalian-kalian yang nggak punya daya tarik ya berarti harus dibantu dengan make up gitu kan. Bukan yang menghina, bukan. Kan kita kan harus, namanya kita kan itu ada barang, kita ada sesuatu yang dijual kan supaya laku untuk dapat pasangan. Kalau laki-laki itu kan membeli kan. Bagaimana lo membeli produk bagus kalau misalnya lo nya nggak worth it gitu ya kan? Terus abis itu lo bisa nikah, gimana ceritanya? Aduh ya ampun, kalau diceritain bagaimana ya, itu semua tuh berjalan apa adanya gitu. Kita tuh ketemu tiap hari pagi gitu ya, maksudnya pagi kan dia tuh kan kalau misalkan pagi-pagi ngontrol gitu ya, cuman good morning gitu. Aku tuh udah kayak segan, kayak namanya kebosan segan. Kalau dia tuh kan dia nyamperin tuh tiap hari itu. Terus awal 1 minggu pertama diajakin jalan, aku bawa teman-teman tuh kan, karena bule mah kan takut nanti Takut dibawa diperkosa ceritanya. Kita kan masih Dibawa orang culik. kampung kan ceritanya kan. nanti diculik bagaimana. Aku bawa nih teman-teman semua, satu mobil tuh teman-teman semua, biasalah main. Terus tiap hari tuh maunya main terus ke rumah. Aku tuh kan karena emang nggak tahu bahasa Inggris, jadinya yes no kan. Iya. Pakai bahasa itu toh kan, bahasa tubuh yang a gitu. Tapi ya ampun, apa sih namanya jodoh ya mungkin ya, karena Tuh. sudah jodoh. Tuh dia ketemunya di tempat kerja, padahal nggak bisa bahasa Inggris kan. Jodohnya memang dia udah, ya memang diatur Tuhannya seperti itu kan. Akhirnya nikah juga. Gue dengar dari cerita dia nggak langsung ke Amerika ya Neng ya? Enggak, aku karena dia masih tugas di Indonesia, 2 tahun di Indonesia, terus langsung ke Malaysia. Malaysia berapa tahun? 5 mau 6 tahun. Terus baru dia Baru aku di sini baru setahun. baru di setahun gitu. Tapi tiap tahun Pulang. mudik ke sini. Oh Males iya, banget, sama kayak gue gitu. Gue waktu di Qatar 6 tahun, tiap tahun gue mudik ke sini. Tapi mudiknya itu kita bagi waktunya. Di sini 1 bulan, pas lagi samar anak-anak libur baru gue ke Indonesia 2 bulan gitu. Jadi suami harus siapkan itu namanya ongkos, ya kan. Makanya cari belinya seperti itu. Jangan nanti suruh beli tiket sendiri, nggak enak. Iya, itu tiket berapa sampai ratusan juta ya ampun. Ratusan tiket juta, doang. coba lu bayangin. Itu return ya, pulang sama pergi. Kita Makanya kan ada anak, jadi kan hitungannya lebih banyak. ya lu sekali berangkat kan 4 kan, pulang 4 kan. Kalau Makanya aku nggak pernah pulang sendiri, selalunya sama suami sama anak, kemana-mana satu paket. terus gue tanya sekarang, kita tanya lagi ya kan, kenapa lu memilih bule untuk menjadi pasangan lu? Ya ampun, itu udah bukan sebelum apa ya, perkenalan aja tuh kayak nggak, kata orang kan bule tuh songong apa nggak sopan. Ya ampun, nggak sama sekali. Dia tuh kayak lembut gitu, lebih ke kita tuh apa, princess gitu ya, jalan di Tuh kan, coba lu Masuk bayangin, mobil dibukain. nggak dijamah-jamah, bener nggak sih? Nggak ada Makanya bulenya gue juga gitu, pertama kenal juga nggak ada jamah-jamah, nggak ada handphone Ya seks, ampun. nggak ada video-video bokep. Makanya kita Itu mau kalau ketemunya di mana dulu ya, mungkin kalau ketemunya di tempat klub. mungkin kalau di tempat hiburan ya beda lagi ceritanya ya. Kita kan ada keluarga, jadi main ke rumah, ketemu keluarga, paling ke situ doang. Kita video call sama keluarga dia sebelum nikah. Terus lu bagaimana cara belajar bahasa Inggris sekarang lu tinggal di luar negeri gitu kan? Aku bisa bahasa Inggris karena baru punya
pas punya anak satu tuh kan udah mulai ngomong. Jadi aku belajar bareng di situ. Tuh, ke anaknya lebih jago bahasa Inggris dibanding mamanya. Iyalah. Sama kayak gua, anak gua lebih jago bahasa Inggris daripada gua. Gua ada kemarin gua lagi iseng banget, gua buka video gue yang paling bawah yang gua bilang gua nggak bisa bahasa Inggris tapi gua dapat bule. Ada satu di mana komentar dia bilang gini, kayaknya nggak make sense ya kalau misalnya lu bilang lu nggak bisa bahasa Inggris, terus lu kerja di perusahaan asing, terus bagaimana lu komunikasi? Guys, this is the real me. What I say to you, itu gue nggak pakai yang namanya di-cut itu drama-drama itu nggak ada. Itu gue real. Gue memang nggak bisa bahasa Inggris sama kayak dia ini ya kan. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Pakai body language, gitu kan. Ini mau ini, I want itu nyetir ya kan. You want where you go? Home, mama gitu ya kan. Pertama-tama kan. Lama-lama bisa ya itu kan, kalau dia mungkin pada saat anak pertamanya ada, anaknya itu memang bahasa Inggris anaknya dia, jadi otomatis dia tuh belajar lah sama-sama kebawa dia ngomong bahasa Inggris. Makanya gitu. Dulu pas 2 tahun di Indonesia berlian itu jadi kayak bingung, bingung jadi ngomongnya lambat. Sama ya. Anak gue juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk bahasa mana dulu nih untuk bahasa anak pertama gitu. Dulu gue sih memutuskan bahasa Indonesia dulu. Iya, sama. Karena tinggalnya dulu di Indonesia kan, di Malaysia gitu kan. Gitu ya kan guys. Jadinya beneran gue memang nggak bisa bahasa Inggris. Dan kenapa gue kerja di perusahaan asing dibilang nggak bisa bahasa Inggris? 90% karyawan yang ada di IM Capital yang di Ben Hill itu adalah orang-orang Indonesia. Dan kerjaan gue adalah maintain para investor gue ya kan, banyak kan Chinese dan lokal. Kerjaan gue ngapain sih? Ya kan gue maintain. Misalnya dia hari ini ada gosip apa nih tentang ekonomi kan, kalau misalnya kira-kira bagus, gue nanti bilang sama broker gue, ini gimana nih, ada nggak kira-kira keuntungan kita bikin dari sini? Ada, langsung gue telepon tuh kan investor gue kan, ini gimana Pak Andi, kayaknya nih lagi ada ini bakal ada naik nih, gimana lu mau top up apa enggak, kita sell apa kita keep gitu kan. Nggak pakai bahasa Inggris, gue nggak pakai bohong tuh kan. Terus kita tanya lagi sama dia ya kan, gue mau tanya lagi, lu kan tuh kan janda kan, biar janda sebentar doang, aku guys. punya harga. Janda nggak punya anak ya, tapi kan otomatis kan lu udah pernah ngerasain laki-laki Indonesia kan. Ya pacaran lah kalau sama suami tuh, suami dulu nggak lama. Bedanya cowok Indonesia sama cowok bule itu apa? Tadi Mereka kan tuh pengen tahu. Bedanya dalam bercinta lah, ya kan? Yang porno. Ya ampun. So sebelum dia jawab mungkin dia agak-agak malu kalau gue ditanya bedanya cowok Indonesia sama cowok Asia, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama laki-laki Asia ya kan. Sebenarnya guys bedanya tidak ada. Laki-laki Asia juga gue yakin banyak yang luar biasa gitu kan. Cuman kenapa kayaknya Asia cowok bule tuh dengan kesannya yang begini-gini. Gue cuma jujur sama kalian, secara size aja yang mereka yang berbeda. Karena Dr. Boyko juga mengatakan cowok Asia itu tidak bisa mengubah penisnya itu menjadi seperti cowok luar negeri, karena kan dari postur tubuh memang sudah berbeda gitu. Rata-rata tingginya mereka berbeda. Gue cari tahu kenapa mereka berbeda guys. Gue misalnya compare aja ya ke laki antara abang gue misalnya ke suami gue. Bule kan nggak jauh dari susu ya kan, keju itu kalsium ya kan, makanan mereka tuh yang banyak-banyak mengandung kalsium, jadinya mereka tinggi dan genetik mereka lebih tinggi, otomatis kan abangnya juga besar. Katanya nggak pernah pakai underwear ya? Iya. Emang iya, cowok bule kan emang sukanya pakai boxer. Ya, boxer, mereka nggak pakai underwear. Gelantungan. Ih, dia ngomongnya jorok, jangan temenin guys. Ya ampun. Tuh, tapi sebenarnya sama aja, cuman di size-nya aja. Dr. Boyko juga bilang, gue suka tuh mempelajari hal-hal seperti itu. Dr. Boyko juga bilang, sebenarnya dalam seks itu bukan karena ukuran yang menentukan kalian itu akan menjadi bahagia, tapi yang namanya teknik. Tuh kan, jadi buat cowok-cowok Asia yang walaupun ukurannya nggak sama cowok luar negeri, tapi kalau tekniknya, G-spotnya ditemukan, kelepek-kelepek juga, iya kan? Bener nggak sih gue? Larinya ke
porno terus nih. Enggak, untuk menjelaskan kan, biar mereka pada nggak kaget gitu. Terus dia mau pindah guys, dia mau pindah ke Ohio karena suaminya itu ada panggilan kerja di Ohio. Jadinya kita mau banyak spend time ya sebelum pindah, sebelum goodbye. No goodbye lah. Sometime we can meet up together ya. 7 jam lah dari rumah Kak Intan. Iya benar. Tapi enggak, rumah mertuanya ini kok cuman beda 5 menit. Dia akan sering main ke sini gitu. Pesan-pesanmu apa sih buat orang-orang Indonesia yang cari-cari bule itu? Ya ampun, aku tuh Para hunter bule kan. Aku nggak bisa ngomong begitu kan, soalnya aku juga baru nikah sama si Ya bule. enggak lah. Kalau baru kan setahun, situ kan 8 tahun tuh. 8 tahun ya enggak baru lah. iya. Terjambak kali dia nih. Tapi itu ada pengalaman bukan 1-2 kali aja ya. Temen aku tuh suka nanya, Ri, gue ini kenal ini nih bule ini. Aku tuh pengen tahu tuh ya, maksudnya coba kirimin fotonya ke gue. Bohong, ini palsu, namanya tuh penipuan. Banyak guys penipuan di Facebook itu. Scam. Kayak fotonya orang Turki lah, fotonya orang Amerika lah, pokoknya Padahal bukan. Dia tuh kayak yang mau nipu gitu kayak. Hati-hati tuh guys. Kayak banyak. Hati-hati. Aku mau, kamu mau nggak aku kirimin hadiah gitu istilahnya. Terus ujung-ujungnya dia pinjam duit sama kamu. Oh gitu. Iya, banyak, bukan 1-2 aja. Tuh kan. Aku kasih tahu kalau misalkan di media sosial tuh banyak banget sih kayak gitu-gitu. Hati-hati ya. Kalau bukan ketemu langsung, terus kayak ketemu teman sama gitu, boleh lah. Kalau ketemu cuman halo di Facebook tuh jangan. Buat subscriber ke aku ya kan, hati-hati tuh yang namanya scam yang cowok-cowok yang dibilang itu kan Turki ngaku-ngaku ini mau ngasih hadiah, ujung-ujungnya minta duit. Jangan mau ketipu ya kan. Enggak 1-2 aja, banyak. Tapi banyak juga yang baik, tapi baiknya itu di antara 1000 tuh cuma ada 20 yang baik, atau mungkin cuma ada yang 50 yang baik ya kan. 950-nya bajingan. Ya mudah-mudahan kalian ada salah satu yang menemukan yang baik gitu ya kan. Itu menurut gua harus hati-hati. Bukan baik apa nggak baik, itu kan pembohongan, penipuan. Iya benar. Itu dia bukan foto asli, bukan identitas asli. Tahu-taunya mukanya si buruk rupa kan. Bener. Makanya aku tuh nggak, jangan, kata aku tuh bukan ilfil, maksudnya feeling aja gitu. Wah ini nggak benar. Banyak tuh kan. Terus suami bule suka muji-muji lu nggak sih? boro-boro. Kok lu kok boro-boro sih? Boro-boro kalau sekarang, kalau awal-awal iya, kalau udah punya anak 1-2 begini, aduh. Kenapa? Gak ada. Kalau apa sih, harus aku cantik gak? Iya cantik, begitu doang. Nggak ada istilahnya bulenya dia so berarti bulenya dia juga masih malu-malu ya nggak. Kan. Kalau aku sama suami bener-bener mujinya tuh, my sexy husband, kayak gitu-gitu. Terus suamiku so handsome like that lah. Iya. Tapi kalau dia ke aku tuh kayak tapi dia pakai tindakan mungkin. Iya. Pakai tindakan. Dia tuh baik banget. Beda different case-nya between her and me is kalau misalnya bule dia melakukan tindakan menunjukkan kesayangannya, kalau di laki gue dia nunjukin sikap dan tindakan juga. Ya mungkin itu bonus sekali ya kan, tapi yang penting kan tindakannya baik ya kan. Baik banget suaminya, kita ngerumpi dia jaga-jagain anak gitu ya kan. Kita makan minum kopi ya kan, suaminya ngurusin anak 2, yang satu masih 5 tahun, lu bayangin yang satu masih 2 tahun kan, berisik banget kan. Jadi tuh kitanya santai-santai aja, nggak diganggu guys. 7 sama 2, 5 anak tirinya dia gitu, tapi jauh nggak serumah ya kan. Dia punya rumah sendiri sama suaminya, yang anak-anaknya itu ya udah pada married ya, gitu. Punya anak tiri 3. Nggak diganggu guys, tenang saja. Aku tuh nggak pernah ngerasain ngurusin anak tiri, nggak. Nggak apa-apa sih ngurusin juga. Kendalanya married sama bule apa sih biasanya yang lo kan? Kendalanya kayak apa ya, kayak kalau orang Sunda mah marah-marah tuh kan kayak kalau ini mah nggak bisa. Aku tuh kayak bener-bener kayak nggak pernah marah, ngomel, nggak pernah paling diam. Dia udah ngelakuin semua. Kalau istrinya tahu kalau misalkan aku marah, Remember to say, are you coming? Yeah. Are you coming today? It's okay, break. Apa katanya? Mom, are you coming Yeah. today? ya, she's on the way. How many more hours a minute? Maybe 1 hour. 1 hour. Okay.
Tadi kita ngomong apa? Kendalanya berantemnya gimana maksudnya? Iya. Kalau Kak Intan mungkin udah banyak gitu ya kosakatanya gitu ya. Kalau aku tuh kayak lebih mendem. Kalau dia tuh mendem perasaan, pengen gue jambak rasanya kan, suka mendem kan. Aku kemarin lihat video itu sama senyum sendiri. Cina, apalagi yang ngambek-ngambek, udah pengen ditendang. Aduh. Aku begitu loh guys. Apa sih kalau aku marah gitu? What happened with you? Kalau kata suami itu, gitu. Iya. Terus Tapi enggak sih kalau bukan begitu. Apa? salahnya dia takut mengungkapkan perasaan kalau dia tuh Bukan takut, jadi segan. bukan. Jadi Malu. dia tahu aku marah kenapa, tapi dia seolah-olah kamu kenapa? Dia tahu aku kenapa. Lo kan udah gue bilangin di video gue minta dijambak rambutnya ini kan. Makanya aku temen-temen laki-laki tuh nggak punya yang dimana memori untuk mengira-ngira perasaan perempuan. Dia udah pernah curhat itu juga sama gue. Gue udah pernah bilang sama dia, lu kalau nggak sesuatu, misalnya gini ya, lu nggak suka spaghetti ya kan dek, gitu kan, lu sukanya makan bakso. Kalau misalnya suami lu paksa makan spaghetti nggak suka, lu jangan nggak mau jangan gitu. Lu jelasin kenapa, karena rasanya mungkin nggak masuk ke lidah gue. Itu yang membuat dia kalau menurut pribadi gue sih dia lebih menahan perasaan ya. Tapi aku belajar lihat video-video kayak Oh, aku belajar kan. Jadi ya, gimana? lebih lebih open minded ya, kan? ya. Tuh, lebih apa ya? Ya biasanya kan kalau marah, tapi aku marah tuh nggak pernah 1 hari loh. Cuman sejam 2 jam. Itu sama terus dia Ya, dia tahu aku marah tuh dia tuh langsung Langsung beresin klub rumah, itu. langsung beres rumah, langsung ngurusin anak, bikin makanan buat aku. Dia tuh ngerti gitu aku lagi. Jadi langsung dibaik-baikin. Jadi kadang aku langsung marah. Kamu kenapa sih? Nunggu aku marah dulu baru kamu bantuin. Dia ngambil hati. Ngambil hati gitu. Kayak meluk-meluk aku gitu. Ya takut lah diceraiin kan. Ya begitulah. Tapi nggak marahnya nggak sering banget. Iya, kayak aku tuh marah 1 tahun sekali, kadang nggak pernah marah-marah gitu, ngambek-ngambek nggak, biasa aja. Kadang-kadang soal anak gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau rumah tangga memang harus ada ngambek-ngambeknya juga, ya kan. Iyalah, biar nggak basi. Biar lo tahu kalau dia marah gimana, apa marah kalau hidungnya kebuka-buka gitu ya kan. Apa dia marah keluar api-api kan kita kan nggak tahu ya kan. Ya, Gitu. aku lebih ke mendem, bener. Salah dia. Habis ini nanti gue tatar ulang, tenang aja, subscriber gue tatar ulang. Memang gue tugas kesini untuk menatar dia. Enggak, jadinya bagus. Kadang kan memang ada orang yang suka memendam perasaannya sendiri gitu. Jadi itu membuat mereka jadinya depresi sendiri Ya, karena dia nggak bisa mengeluarkan perasaannya dia. Padahal dia kepingin banget ngasih tahu gitu loh. Tapi tertekan gitu loh, bukan karena suaminya jahat, bukan, dianya nggak mau membuka diri gitu loh. Sedangkan si laki-lakinya dipaksa untuk mengerti. Iya. Dan dia segan untuk ngomongnya. Makanya ini gue Dua-duanya. iya kan. Begitu ujung-ujungnya yang kayak dia bilang, katanya nanti baru baik-baikin, baru peluk-peluk. Tapi bagusnya berantemnya nggak 1 hari 2 hari. Bulenya gue juga gitu. Misalnya gue udah pasang mulut gue miring ke sini ya kan, langsung kan dia peluk-peluk dari belakang gitu kan. Mama tadi kemarin kayaknya gue ngambek sama dia tuh, sama laki gue kan. Terus suami gue langsung SMS, coba dibilang, mama sepertinya hari ini gue sakit, jantung gue berdebar kencang, katanya gitu. Lu kenapa, udah lu stop smoking deh, gue gituin. Iya deh, nanti gue nggak minum bir soalnya udah tegur, supaya gue sayang maksudnya. Pas pulang nanti disayang gitu kan. Pas dia pulang lu pikir gue sayang tetep jual mahal gitu ya kan. Tapi enggak, gue jual mahal juga bukan jual mahal yang jual mahal lucu-lucuan gitu. Tapi pada saat dia nggak baik ya gue baik juga lah. Kalau misalnya gue tetap keras rumah tangga gue, mungkin besok udah innalillahi kan. Ya Iya, benar, beda-beda. Kalau suami aku lebih ke diem sih, maksudnya ya tahu sendirilah ya. Pendiam, suaminya ganteng banget ya kan. Gugah salah, gagah. Buset. Nanti nih fotonya Suaminya dari dia sini. tuh ya, suaminya dia lebih tua berapa tahun nggak? 12 tahun. Suami gue lebih tua 13 tahun. Tapi anak yang nikah sama yang lebih tua apa sih? Ya kan tanya, jangan Tapi tanya gue juga. nggak ada apa sih, nggak terlalu kelihatan kakek-kakek gitu. Oh, enggak. Di orang Indonesia kan Enggak. seumur segitu udah. Saking aja tadi dia udah bilang sama gue jangan publikasikan suami gue dan anak-anak gue. Sebenarnya gue tadi pengen ngasih foto pernikahannya dia ya, cantik banget, dan itu suaminya ganteng banget. Boleh deh yang itu
yang Boleh? yang lagi hamil tuh yang Oh tuh cakep banget nanti ya di belakang gua kasih tau ya, ganteng banget dengan tatonya dengan kepala botaknya ya ampun, kan, itu dengan botak tuh matanya kan, terus anaknya yang pakai poni gitu, terus matanya biru kan, rasanya pengen gua masukin karung gua bawa pulang tuh. Gitu. Dasar. Ya buat kalian semuanya kan, semoga kalian jadinya, gue ngasih tahu bukan indahnya doang Iya, bener. ya. Namanya rumah tangga ada baik ada buruknya, ada pahit ada manisnya kan. Gue kasih tahu semuanya juga, yang pahitnya gue kasih tahu sama kalian, yang manisnya gue ceritain sama kalian. Semua keputusan di tangan kalian. Pesan gue sama pesan si Ari ini cuman, kalau kalian dalam hunter bule itu pilih-pilih, jangan sampai salah pilih. Bener. Karena pada saat kalian salah pilih, kalian dibawa ke negara orang ya kan, tuh soalnya suaminya ternyata nggak bertanggung jawab, suaminya pelit, cuek dan sebagainya, lu mau ngadu sama siapa? Bener. Coba Sedih banget ya. lu mau ngadu sama siapa pada saat lu nggak punya duit, lu mau pulang, lu punya ongkos nggak gitu. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan. Nggak boleh, cowok Indonesia juga ada yang kayak gitu kan, cuman kan bedanya di Indonesia ada cowok yang bangsat gitu kasarnya kan, pulang aja ke rumah orang tua ya kan, deket rumah orang tua. Ini kan di negara orang, berapa belas jam sih dari sini ke Amerika? 26 ya, 26 jam. Coba lu bayangin kan, jauh, jadinya nggak bisa cari gara-gara. Cari amannya, lu cari cowoknya yang baik, Ya. penyayang, sayang, sabar. Namanya berantem kecil itu wajar, bener nggak Iya. sih? Ya kan. Tapi Nggak. jangan salah, ini kalau aku pribadi nggak pernah ya kalau berantem tuh namanya banting-banting apa gitu ya, mukul-mukul nggak kan? Amit-amit ya. Jangan, kalau mau Ih. dipukul-pukul lu langsung aja telepon 911 gitu. Iya kan, langsung Iya. itu dia langsung ditangkep gitu. Lagian saran buat kalian semua ya, kalau misalnya mau nikah sama bule, langsung satu hal yang perlu kalian lakukan adalah pergi ke embassy mendaftarkan diri sendiri. Ini loh, ada orang Indonesia yang menikah dengan bule. Jadi ada apa-apa dengan kalian bisa dihilangkan, amit-amit yang bayi ya, kalian dihilangkan, misalnya kalian dibunuh atau kayak gimana, maaf ya, mama kalian, orang tua kalian cari di embassy, oh ada namanya terdaftar, itu akan dicari gitu loh. Dan yang kedua, setelah lu mendaftarkan diri ke embassy, yang kedua lu cari community di mana orang-orang kita gitu loh. Kayak gue nih ketemu sama dia, community orang Indonesia yang ada di Alabama. Lu bikin relationship, jadinya kita saling membantu. Kayak tadi rumah dia sama gue jaraknya 1 jam, suami dia lagi di Ohio kan. Terus dia bilang, Kak Intan, itu ada Asian market di sana, beras gue habis gitu kan. Ya gue bisa bantuin dia. Terus dia juga gitu, aduh gue lagi pengen makan Indonesian food, udah gue bikin bakso ya, saling membantu. Tolong dong, gue kemarin juga ya, kayak kemarin gue misalnya, tolong dong iniin mungkin saudara lo lebih deket kayak begini, tolong liatin kayak gini, bisa. Semakin banyak community kalian semakin aman ya. Lebih beruntung lagi kalau punya suami baik, kita punya community, kita terdaftar ya kan, jadinya elunya aman. Jangan lu sendirian ajarin negara orang, lu nggak kenal siapa-siapa, lu nggak kenal yang namanya satu bangsa satu negara, lu nggak ada yang mau nolong, aduh abis lu. Mendingan lu nggak usah dateng, serem tuh begitu ya kan. Tuh, terus dia masih pengen punya anak lagi katanya Ya guys. belum, enggak. Katanya satu lagi. Tapi aku kayaknya pengen pengen tidur berdua itu susah. Ada anak lagi itu yang paling kecil baru 2 tahun. Iya benar karena bule itu mementingkan anak luar biasa loh. Gue bilangin, gue waktu sama si Max waktu masih bayi tuh ya kan, Max maunya harusnya tidur sama kami, bapaknya nggak ngizinin ya. Nggak tahu karena bule ini beda ya, bulenya gue mungkin beda, gue nggak ngerti. Banyak bule-bule kan tidur anaknya dipisahin kan. Bulenya gue nggak begitu. Bulenya gue maunya anak itu tidur di samping dia karena dia ngerasa nyaman. Oh ada anak gue di tengah-tengah kita gitu. Jadi gitu gue nggak bisa bermesra-mesraan gitu ya kan. Sampai sekarang tuh berempat tidur ada. Itu dah ya kan. Tapi sekarang anak gue udah 6 tahun, anak gue udah gue kasih kamar sendiri ya kan. Gue sama suami gue bisa guling-gulingan kan. Ada juga, aku juga kamar. Ada tapi kan nggak Disiapin, enak. dia nggak mau. Iya kamar kosong satu lagi kan ada. Ya kan nggak enak kan. Ya gitu deh ya, nggak apa-apa lah. Tuh kan buat kalian yang tetap mau cari bule-bule tuh, pengalaman dia ketemunya nggak di tempat online, nggak tempat pelacuran, tapi ke tempat kerja. Nggak bisa bahasa Inggris tanpa merendahkan dia, sama gua juga nol bahasa Inggris ya kan, diboyong ke sini. Waktu yang akan membuat kalian menjadi bisa saling komunikasi. Dia karena ada usahanya juga, dia melahirkan anak, dia belajar usaha untuk supaya bisa komunikasi sama suaminya ya kan. Suami bule paling nggak suka lu ngapain sih,
hal yang gak disukai suami bule? Aku kasih tahu nih. Mm-mm. Yang kemarin itu Apa tuh? yang minta duit cash tuh. Oh iya, iya benar. Gue belum cerita tuh yang itu tuh. Belum ya? Oh, Belum. kasih tahu jangan. Kasih tahu boleh. Oh, kasih tahu ya. Bukan ya, bukan masalah Bukan duitnya. masalah duit. Bukan masalah Dadakan duitnya. suami bule nggak suka. Dia disuruh bayar gitu ngomong. Oh, waktu itu dia habis gue sulam kan, dia habis gue sulam tuh kan. Dia minta mau bayarnya pakai transfer, sedangkan gue nggak punya account American Bank, gue nggak punya. Akhirnya dia bayar pakai cash, tapi emang dia licik-picik dan semuanya duit dia ada di dompet, jadi dia nggak mau uangnya disentuh sama dia sendiri ya kan. Terus dia tiba-tiba lari ke suaminya ya kan, suaminya bukannya nggak ngasih, enggak, suaminya bilang Gimana, emang sorry. Emang rata-rata orang bule ini mereka melakukan transaksi itu pakai kartu kredit atau ATM, kebanyakan hampir 80%. Jadi sekalipun suami gua punya duit, itu yang namanya cash paling cuma $20. sedikit. Punya paling $50. Nggak ada tuh yang uang dolar sampai $1000 di dompet, nggak ada gitu loh. Jadi suaminya ngomong, kalau lu memang lu mau minta, lu bilang. Jadi kan gue bisa KTM, kalau misalnya nggak ada gini kan malu, maksud suaminya kayak begitu. gitu ya kan. Terus yang kedua lagi, suami bulenya gue sama dia kasusnya hampir sama. Kan kita sama-sama punya anak kan, namanya kita lagi pengen jalan nih. Lu bayangin misalnya lu pengen ke Dufan nih sama suami ya kan, sama anak. Tiba-tiba anak lu yang kecil bilang, mama mau McDonald gitu kan. Udah dibeliin McDonald, tiba-tiba yang satu lagi, mama mau Dunkin Donat. Itu suami marah tuh begitu. Ya kan? Gak mau ribet. Lu kalau misalnya mau jalan, lu siapin minumnya kayak apanya, siapin, jangan berhenti, nggak masuk akal. Jadi itu sering berantem gara-gara itu. Gue jujur sering berantem gara-gara itu. Makanya gue nggak suka bawa suami gue, sukanya jalan sendiri. Benar. Iya kan, gue mau berhenti. Kadang-kadang gue nih waktu gue ke parknya di sini, gue pengen ngopi, gue nyetir lagi ke Starbucks. Abis dari Starbucks gue turun, anak gue tiba-tiba minta yang namanya McDonald, nyetir lagi McDonald. Coba kalau ada suami gue, disembelih gue gak. Bener, ampun. Sampai berantem gara-gara makanan doang. Iya. Bukan masalah bukan duitnya, duit. bukan. Dia Lu tuh mau. harusnya nggak, orang bule sukanya apa-apa tuh yang direncanakan, nggak suka dadak-dadakan. Bener. Dan kelemahan suami gue satu, gue nggak bisa tiba-tiba ya, misalnya suami gue baru pulang nih, suamiku, ayo kita mau hangout kesini, kita minum bir langsungnya begini-gini, ntar jam segini langsung mandi. Oh enggak, itu ujung-ujungnya berantem. Jadi kalau gue mau bikin schedule sama suami gue, itu paling tidak 2 hari sebelum, paling cepet ya. Jadi nanti gue diajak dinner sama temen gue, lu ikut ya, kita ada ngebir bareng. Itu jadi dia harus bikin schedule, dia nggak suka dadak-dadakan bule tuh, bener nggak sih? Kalau orang nggak ada kerjaan boleh. Ya kalau nggak ada kerjaan boleh, itu bener banget jawabannya. Iya, Jawabannya smart banget. Ya, kalau nggak ada kerjaan mah yuk aja. Ini kan orang sibuk, orang Iya, kerja. Nggak orang boleh kerja, begitu. nggak Harus boleh. harus saling menghormati, dia ada kerjaan, kita ada kerjaan. Bener itu yang sering-sering berantem. Jangan ngikutin kayak kita ya. Tapi kan kita kan punya anak, namanya kita, masa anak kita bilang nanti aja ya, beli es krimnya nanti ya. Mungkin bisa tiba-tiba kan namanya anak kecil kan jadi kesel kan. Udah kasih aja lah biar jangan berisik, tapi jadi berantem sama suami. Ya bener. Katanya memanjakan ya. Bukan Gitu. memanjakan, tapi telinga inilah. Telinga seneng, jadi rasa pengen jedot-jedot ini anak. Nah, Gitu. Can I have a McDonald? Gitu dah, iya. Si Max tuh suka kayak gitu. Kadang-kadang kan udah stop gitu. Ya itu sih, cuman itu bukan masalah besar. Masalah besar, cuman begitu doang. Terus Iya. satu lagi, Apa tuh? berisik. Oh my god, gue lupa ngasih tahu kalian soal itu. Itu bener Suami juga. aku nggak mau berisik. Just don't too loud. Wyatt. Gue lupa ceritain sama kalian, itu suami bule gue juga gitu, jangan berisik. Jadi kenapa guys, setiap malam Sabtu Minggu weekend itu, di saat suami gue lagi nggak jalan kan, gue sering ngajak anak gue jalan-jalan demi untuk suami gue bisa tidur supaya nggak berisik di rumah pada saat suami ada di rumah. Suami nggak suka berisik guys. Misalnya lu ngangkat ngangkat meja gitu, seret gitu, marah. Lu ngangkatnya juga mendingan jangan diseret, diangkat, itu noisy banget. Bener nggak sih ya kan? Lo misalnya mau nyuci piring, prang nggak suka tuh dia. Ngomong juga teriak-teriak, dia nggak suka. Di sini gue teriak ngomong 8 oktav. Kalau sama suami gue kan, suamiku tuh pelan ya kan. Mama, can I get water? Pakai please tuh kalau bule mintanya. Coba kalau misalnya cowok yang kurang ajar, ambil gue minum dong, gue kasih langsung air got. Orang bule bisanya pakai please. Mama,
can you give me water please gitu. Suami juga jangan salah, suami bule juga gue suruh kan kalau gue enak-enak di kasur kan. Suami gue lagi masuk, daddy gitu, I'm thirsty, can you give me water? Mending Oke. meses. Iya nih, Meses. iya waktu gue sulam lu, waktu gue sulam dia, daddy ambilin chargeran, daddy wifi bu itunya passwordnya apa, daddy iya SMS-nya padahal rumahnya jaraknya deket-deketan, saya songong. Daripada teriak ya SMS. Gak suka teriak-teriak bule tuh. Jadi kalian kalau gue ketawa begini, tapi kalau misalnya pada momen-momen yang itu juga gue ngomongnya pelan. Apalagi kalau suami gue tidur ngomongnya bisik-bisik gitu daripada gue berantem kan. Karena gue berpikir positifnya aja lah, dia udah kerja capek, dia pengen istirahat gitu kan. Ya sudah, jadi gue cari aman anak-anak gue yang gue bawa pergi. Tuh 3 yang kita nggak suka dari bule ya. Nggak suka ribet, nggak suka berisik, sama apa lagi, nggak suka acara dadak-dadakan. Itu aja sih, ya kan. Ya udah segitu aja informasi dari gue. Ini dari si Ari, kenalin namanya Ari, dia orang Sunda, Kumaha Dramang Dragon ya kan. Lu udah dengar pengalamannya dia. Kalau kalian masih tetap mau cari-cari bule ya kan, nih kehidupannya seperti nih, gua kasih lihat tuh. Kita lagi duduk di taman kan. Ini depan rumah dia, ini halaman rumahnya dia. Ini bukan backyardnya ya, ini halaman depannya dia doang ya kan. Jadinya di sini enak ya, hijau gitu ya. Nggak terlalu banyak sekarang orang. lagi nggak panas. Summer panas banget ya. Gitu. Ya udah guys, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Salam sejahtera buat kalian, sehat semuanya ya kan. Subscribe, like and Comment. comment. Bye bye.